Selamat sore, jumpa kembali dengan saya Kebun Organik Kota Ternate. Teman-teman, lahan yang ada di video ini adalah lahan yang sudah pernah aku posting tentang pertumbuhan tanaman. Lahan ini dulu aku pernah menanam cabai, menanam jagung, kemudian bunga sebagai teknis refugia atau refugium. Salah satunya jenis bunga jinia dan bunga kenikir, juga bunga matahari di atas tempat lahan bunga matahari. Nah, di lahan ini memang kondisi tanahnya itu adalah tanah liat, tanah yang beberapa lapisan di atas permukaan sekitar 30-50 cm. Itu kita masih mendapatkan beberapa manfaat tanah yang hitam, kemudian sedikit gembur, poros, karena ada perlakuan konsistensi organik yang saya lakukan dengan memulai dari lubang tanam untuk memasukkan bahan-bahan organik, termasuk biochar arang, abu, kompos, rumput, baik yang sudah diolah menjadi kompos maupun yang belum diolah menjadi kompos, termasuk juga POC, pupuk organik cair dari berbagai macam jenis bahan. Aku pernah membuat 7 bedengan ya di lahan ini. Sekarang aku ubah dari 7 bedengan itu, aku satukan menjadi segi 4. Karena di sini terkendala. Ketika hujan kan dia tanah tebing. Ketika hujan banyak humus tanah, banyak pemberian kompos dan POC terbuang sia-sia dikarenakan dibawa oleh hujan. Dan ketika ayam di sini banyak, ayam tetangga, sampai membuat banyak cabai yang aku tinggalkan tidak bisa bertahan seperti ini. Nah, ini sudah tinggi sekali, tetap dimakan ayam, banyak yang rusak ya. Jadi aku biarkan sekitar 3 bulan, 3 atau 2 bulan aku biarkan. Sekarang aku sudah ubah menjadi segi 4. Di sampingnya aku buat sistem saluran air, di tengahnya saluran air sudah aku matikan. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya di channel YouTube Kebun Organik Kota Ternate. Nah, karena ini adalah tanah yang liat, yang pH-nya rata-rata di atas 4-5, cukup asam, akhirnya kesulitan pertumbuhan beberapa jenis tanaman. Seperti pepaya ini, itu pertumbuhannya sangat sulit. Sampai segede ini, kemudian stagnan, gak bisa lagi berkembang. Berbeda dengan tanaman kelapa. Kalau tanaman kelapa buahnya full, banyak. Nah, kalau tanaman kelapa itu banyak. Nah, kemudian singkong juga sama, pertumbuhannya stagnan. Jenis tanah yang kesulitan. Ini membutuhkan tenaga yang banyak, pengolahan lahan yang intens, yang bisa menghasilkan beberapa jenis tanaman yang bisa tumbuh. Teman-teman bisa lihat, ini kalau kena hujan lengket seperti ini. Nah, tapi kalau kena panas jadinya keras. Nah, seperti ini. Ini sudah aku pacul, aku cangkul kemarin, dan sulit. Seperti ini, lengket, keras. Dan kebanyakan dipenuhi oleh akar-akar tanaman kelapa.
sudah aku buka perakaran tanaman kelapa yang begitu banyak. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini perakaran tanaman kelapa yang aku buka. Ini belum selesai, aku bersihkan. Baru mau diratakan oleh alat penggaruk rumput juga tangan. Sebentar aku ratakan. Nah, aku akan mencoba untuk menanam beberapa jenis tanaman yang aku lihat dari jenis tanah yang ada ini. Teman-teman juga harus memahami bahwa memang mengubah tanah liat menjadi tanah yang subur, gembur, poros, dan bisa ditumbuhi banyak jenis tanaman, itu membutuhkan konsistensi organik yang lama. Bukan dengan 1-2 tahun, bahkan lebih daripada itu. Lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun. Konsistensi dan dedikasi itulah yang dibutuhkan dalam mengolah lahan untuk mengubah menjadi banyak tanaman yang tumbuh. Dengan konsistensi, dedikasi, kesabaran, dan penambahan terus bahan-bahan organik, baik rumput, baik POC, baik kompos, misalnya juga arang, abu, segala macam, itu membuat tahap demi tahap, sedikit demi sedikit tanah kita akan ada perbaikan. Dari sini kita tentu harus memahami jenis tanah kita, kemudian melihat di sisi lingkungannya, realitasnya tanaman apa yang bisa tumbuh tanpa perawatan. Memang buah kelapa ini, kelapa yang pendek ini, itu tidak ada perawatan, hanya ditanam dan dibiarkan tumbuh. Juga perlakuan seperti pepaya, aku tanam dan aku biarkan tumbuh. Aku membiarkan mereka survive, bertahan hidup, mandiri untuk mengurus diri mereka sendiri. Bahkan ada yang mati nih. Ini kan sebenarnya aku tanam dengan jarak yang tidak ideal. Di sini harusnya ada, di situ harusnya ada 3 pohon yang mati. Di sini juga aku cabut karena tidak, pertumbuhannya stagnan. Nah, aku rencana ingin menanam tanaman yang aku lihat cocok, yaitu kacang tanah. Kacang tanah, cabai juga cocok sebenarnya. Kacang tanah, kemudian jagung cocok karena aku pernah coba dulu. Kemudian kacang hijau cocok di tanah liat ini. Jadi teman-teman tidak usah pesimis dengan kondisi tanah teman-teman yang lihat, yang pH-nya cuma 4-5 ataupun kekurangan bahan-bahan organik. Teman-teman bisa mengolahnya dengan cara seperti ini. Pertama dicangkul, dibuat gembur. Jadi rumput-rumput yang ada di sekeliling sini aku benamkan semua di dalam lahan ini. Aku tanam ya. Aku tanam dalam lahan ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini sejauh ini aku tanam. Rumput yang ada semuanya aku tanam. Aku bersihkan, aku tanam. Di sini aku tanam. Nah, teman-teman bisa lihat, ini semuanya rumput. Aku tanam semua di sini. Apakah tanah liat seperti ini bisa menghasilkan tanaman yang baik? Tanaman umbi-umbian misalnya? Bisa, teman-teman. Seperti kacang, singkong, dan lain-lain ya. Misalnya kita update perkembangan di tanah yang seperti ini wujudnya dan bisa menghasilkan tanaman yang hijau. Teman-teman bisa lihat di depan teman-teman ini, yang aku video ini bukan rumput ya, ini rumput. Nah, ini kacang tanah teman-teman. Ini kacang tanah yang aku ubah. Aku olah tanah ini tanpa ada pupuk dasar, hanya tanahnya gembur. Setelah dibuat bedengan dan langsung tanam, dan pertumbuhannya seperti biasa, hijau ya. Jadi aku pikir bahwa jenis tanah yang seperti ini, tekstur yang seperti ini, tekstur tanah yang seperti ini akan lebih baik bila kita menanam tanaman yang cocok ya. Sehingga kita berkebun selain olahraga, mencari keringat ya,
Kemudian kita berkebun selain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di rumah, di dapur, kita juga bisa menghasilkan memenuhi kebutuhan kita dengan cara memahami jenis tanaman apa yang cocok. Di sini dulu aku tanam bunga matahari ya. Kalau teman-teman bisa lihat di video aku. Nah, kendalanya kalau kita menanam tanaman kacang seperti ini di bawah pohon kelapa, kendalanya mudah rebah. Apalagi tanah tebing. Kalau tanah rata, kemungkinan rebah itu, potensi rebah itu kecil. Tapi kalau tanah tebing seperti aku ini, susah. Nah, rumah aja teman-teman bisa lihat. Rumah yang ada di bawah, aku di bagian atas sudah lebih tinggi daripada, sudah lewat dari genteng rumah. Itu artinya cukup tebing tanah ini. Ini tumbuhnya, dan di sini jadi tempat bermain ayam ya, ayam tetangga itu. Ini dia masuk, dia cari, dan ini rumput banyak ya. Yang ini aku biarkan, banyak rumput yang tumbuh bersamaan dengan kacang. Yang ini aku bersihkan. Bukan karena menanam membiarkan rumput tumbuh, tidak, tapi ada beberapa alasan aku membiarkan rumput tumbuh di tanaman ini. Yang pertama, karena dia adalah tanah tebing. Ketika hujan, rumput ini manfaatnya bisa menahan pemberian pupuk, pemberian kompos ataupun tanah untuk tidak jatuh ke bawah di bawah hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, rumput ini juga bermanfaat untuk suplai unsur hara nutrisi dari udara, nitrogen, bagi tanaman ya, tanaman kacang. Yang ketiga, rumput ini juga dia bermanfaat untuk mengatasi beberapa jenis serangan hama terhadap tanaman ya, sehingga tanaman bisa aman. Yang keempat, rumput ini juga bermanfaat untuk istilahnya ngeprank hama, ngeprank ayam ya, segala macam, sehingga bingung mau makan yang mana. Jadi tanaman inti kita seperti kacang selamat daunnya, dari beberapa contoh yang aku sudah praktekkan. Yang keempat, manfaat rumput bisa kita buat menjadi POC dan pupuk padat kompos. Tinggal teknis mana yang teman-teman mau pilih. Kita tidak perlu perdebatkan soal rumput mana harus bersih tanpa rumput, harus menggunakan rumput segala macam. Tidak penting perdebatkan itu. Selama teknisnya adalah organik dan tidak melangkahi hukum-hukum alam, tidak merusak hukum-hukum alam, patuh terhadap hukum-hukum alam, tentu sangat baik. Tidak bertentangan dengan hukum-hukum alam ya. Jadi kembali ke topik tanah yang di bawah itu yang aku mau ubah tadi ya. Ini aku perlihatkan jenis tanaman yang sudah tumbuh. Nah, di sini juga banyak sekali rumput yang aku tidak sempat bersihkan karena musim hujan. Jadi kalau kita bersihkan 2-3 hari sudah tumbuh ya. Apalagi banyak bibit-bibit rumput yang bertebaran kemana-mana. Nah, di sini sudah dibersihkan, tapi saking banyaknya jenis bunga, terutama bunga kenikir, jinia yang tumbuh sendiri, akhirnya seperti ini. Tanaman yang dikelilingi oleh bunga seperti ini. Bahkan di pagar-pagar ini saja sudah tumbuh. Jadi ini jenis bunga semua yang tumbuh. Jadi ada kenikir, ada jinia ya. Jadi tanaman inti kita selamat ya, selamat dari serangan ayam, kemudian serangan organisme yang suka terhadap tanaman, OPT ya. Nah, di sini juga banyak sekali tanaman di dalam juga bersamaan dengan rumput. Aku banyak pekerjaan sehingga belum sempat dibersihkan. Tapi kalau teman-teman punya waktu mau cari keringat atau apa di kebun teman-teman, silakan teman-teman bersihkan. Ini saking padatnya. Jadi tanah yang inilah yang aku bilang cocok untuk pertumbuhan tanaman ya, kacang. Kemudian
teman-teman bisa membuat pagar dalam bentuk jaring atau apa, menghindari serangan ayam ataupun serangan manusia ya yang mengambil tanaman teman-teman. Oke teman-teman, saya kembali lagi, kita akan lihat hasilnya ke depan seperti apa. Karena yang ini sengaja tidak dibersihkan rumputnya karena musim hujan, juga sudah susah untuk masuk membersihkan. Yang ini memang sudah dibersihkan, jadi lebih mudah untuk dirawat karena ini ada saluran air jalan. Jadi kacang itu kalau teman-teman tanam itu sangat bagus untuk kesehatan tanah. Aku pernah membahas soal itu, tentang jenis tanaman legium. Salah satu jenis tanaman legium yang bisa memperbaiki tanah kebun teman-teman. Bisa kacang, jadi jenis tanaman polong-polongan itu. Bisa teman-teman perbaiki tanaman teman-teman dan perbaiki tanah teman-teman. Oke, sudah kemana-mana, jadi ngomongnya penjelasannya sudah kemana-mana. Ya udah, kita berhenti dulu di sini pembahasannya. Silakan teman-teman lihat hasilnya tuh di bawah. Saya baru olah tanah, nanti kita update lagi perkembangannya. Jadi kalau kita lihat dari bawah naik ke atas itu sangat hijau ya. Jadi semua ini ditumbuhi oleh jenis kacang. Oke, sampai jumpa.